guys, balik lagi di sini. Kali ini kita akan bahas film sejarah Perang Soviet atau yang sekarang disebut Rusia melawan Nazi Jerman yang dimenangkan oleh Soviet melalui sniper handal mereka. Film ini berjudul Enemy at the Gates yang rilis pada tahun 2001. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada perang tersebut. Koilah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasannya. Let's spill the movie. Film dibuka dengan latar waktu tahun 1942 yang memperlihatkan seorang prajurit bernama Vasily Zaitsev yang sedang dalam kereta menuju medan pertempuran. Terlihat di sana Vasily memperhatikan wanita yang membawa buku. Lalu tak lama kereta berhenti dan menurunkan penumpang yang bukan prajurit. Kemudian kereta lanjut berjalan menuju medan pertempuran yang akan dikuasai Nazi, yaitu Stalingrad. Diceritakan jika Nazi berhasil menguasai daerah yang merupakan jantung Soviet tersebut, maka Soviet akan kalah. Tak berselang lama, kereta pun sampai di Stalingrad dan terlihat para prajurit yang kaget dan ketakutan melihat suasana di sana. Kemudian, para prajurit ditarik turun untuk menuju medan pertempuran dengan menaiki perahu. Di tengah perjalanan, mereka diserang pasukan Nazi melalui udara dan banyak dari mereka yang tertembak. Prajurit yang ketakutan pun memilih kabur melompat ke dalam air, namun ditembaki oleh komandan di sana. Singkat cerita, pasukan yang tersisa pun sampai di daratan lalu sebagian dari mereka diberikan senapan. Bagi mereka yang hanya mendapat peluru, disuruh untuk mengambil senapan dari prajurit yang sudah mati. Kemudian, para prajurit pun maju ke garis depan di mana Nazi sudah bersiap. Banyak dari pasukan yang mati konyol tertembak dan terlihat Vasily yang bingung karena tidak memiliki senapan. Kemudian, terlihat sisa prajurit yang ketakutan memilih untuk mundur dan sesampainya di garis pertahanan, mereka yang mundur ditembaki karena dianggap pengecut oleh komandan di sana. Scene berlanjut dengan memperlihatkan mobil yang kabur dari kejaran dan berhasil tertembak kemudian terbalik. Dari dalam mobil keluar seorang pria kemudian bersembunyi dan berpura-pura mati di tumpukan mayat. Setelah selamat, pria yang bernama Danilo mengambil senapan dan akan menembak pasukan di sana. Secara bersamaan, Vasily yang ternyata masih hidup berkata untuk menembak bersamaan dengan suara ledakan. Danilo yang tak bisa menembak meminta Vasily untuk melakukannya dan satu persatu pasukan habis di headshot Vasily. Setelah itu mereka pun berkenalan satu sama lain. Adegan berpindah di markas Danilo yang merupakan penerbit berita Soviet. Di sana mereka kedatangan Nikita yang merupakan mayor dan menjelaskan bahwa jika Stalingrad dikuasai Nazi maka semua negara akan hancur. Kemudian dirinya menanyakan saran dari semua komisaris politik dan mereka hanya terdiam. Lalu Danilo berteriak dan berkata agar memberikan mereka harapan. Danilo lanjut menjelaskan bahwa mereka perlu mencetak koran yang membangkitkan jiwa juang melalui seorang pahlawan. Di sini Danilo berkata bahwa ia kenal seseorang yang dapat melakukan hal itu. Setelah itu, Danilo membuat berita tentang Vasily yang berhasil mengheadshot banyak pasukan Nazi yang membuat jiwa juang pasukan lain bangkit. Hal itu membuat banyak tambahan pasukan serta sukarelawan yang bergabung untuk perang. Singkat cerita, di tengah tugas, Vasily datang ke rumah Nyonya Filipov untuk makan. Tak lama datang pula Danilo yang membawa banyak surat untuk Vasily.
Kemudian datang seorang wanita bernama Tania yang ternyata pernah dilihat Vasily. Tania adalah seorang sukarelawan yang ternyata pernah berkuliah di Moskow dan menguasai beberapa bahasa. Di sisi lain, di pihak Nazi, kita diperlihatkan seorang mayor bernama Mayor Konik yang baru tiba di Stalingrad. Di sini ia diceritakan semua tentang Vasily yang telah menghabisi banyak pasukan Nazi dan ia ditugaskan untuk membunuh Vasily karena ia adalah sniper yang handal. Adegan kembali ke Vasily yang mendapat info keberadaan sniper musuh lalu berangkat. Di sana, Vasily berhasil menembak target yang diduga sniper musuh lalu mendatanginya. Tak lama, Vasily dan rekannya pun masuk ke dalam gedung lalu mengendap-endap. Kemudian terlihat bahwa yang ditembak Vasily adalah manekin yang disiapkan Konik untuk mengecoh Vasily. Di sana sudah ada Konik yang mengincar mereka di balik gantungan baju. Di saat yang bersamaan, datang pasukan udara Nazi yang menghujani mereka dengan bom. Hal itu membuat rekan Vasily panik dan berlari. Scene berlanjut pada malam hari di mana Vasily menceritakan adanya sniper yang menghabisi rekan-rekannya. Kemudian Danilo menjelaskan bahwa ia mengetahui hal itu dan meminta Vasily bekerja sama dengan Kaulikov yang pernah belajar dari Konik di sekolah militer di Jerman. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk mencari pasukan Nazi. Dan di tengah perburuan, Vasily menembak kabel yang menjadi alat komunikasi Nazi. Setelah lama menunggu, mereka melihat prajurit Nazi yang akan menyambung kabel kemudian menembaknya. Di sisi lain, terlihat Konik yang sedang mencari sumber tembakan dari sniper Soviet. Kemudian Kalikov melihat lagi pasukan Nazi dan menembaknya. Setelah itu, giliran Vasily untuk mencari keberadaan Konik dengan umpan yang dibuat oleh Kaulikov. Konik yang menyadari hal itu adalah jebakan, tidak mengeluarkan tembakannya sama sekali. Singkat cerita, setelah lama menunggu, Kaulikov mengambil kesimpulan bahwa Konik tak ada di sana dan mereka pun pergi. Di sisi lain, Konik yang sabar menunggu mengarahkan bidikannya ke suatu tembok. Saat Kaulikov dan Vasily melompat, Kaulikov pun mati dan meninggalkan Vasily sendiri. Setelah hal itu, Vasily menjelaskan kepada Danilo bahwa sniper ini benar-benar handal karena ia dapat menembak objek yang berjalan dan ia tak dapat melawannya. Menanggapi hal itu, Danilo terus meyakinkan Vasily bahwa ia bisa melawannya. Adegan berpindah ke Konik yang ternyata selama ini mendapatkan informasi dari seorang bocah bernama Sacha yang merupakan anak dari Nyonya Filipov. Setelah disogok, Sacha memberitahu rencana Vasily yang akan menuju pabrik melalui gorong-gorong dan keluar di bengkel. Keesokan harinya, Konik pun bersiap di lokasi yang didapat dari Sacha. Tak lama, terlihat Vasily dan rekannya keluar dari gorong-gorong. Saat hendak berpencar, senjata Vasily terlempar dan ia pun terjebak di balik tungku. Kemudian Vasily memerintahkan rekannya untuk kembali ke markas. Setelah itu, Vasily mencoba meraih senapannya dengan pisau yang diikat seutas tali. Tak lama, gedung di dekat sana hancur terkena bom dan mengakibatkan serpihan kaca berjatuhan sehingga Konik dapat melihat Vasily melalui kaca tersebut. Di sisi lain, Tania melihat rekan Vasily yang terluka kemudian menyusulnya. Saat sampai, Vasily meminta Tania untuk tetap tiarap lalu berpindah posisi dan mengarahkan cahaya ke ventilasi yang rusak menggunakan kaca. Dan setelah tertembak, Konik bertemu Sacha dan menjelaskan rencana lalu meminta Sacha untuk tidak membocorkan rencana tersebut. Di sisi lain, terlihat Vasily dan Tania yang sedang berbincang-bincang. Pada malam harinya, saat Vasily hendak bobo, Tania yang udah gak tahan menghampiri Vasily dan terjadilah adegan
Singkat cerita, Danilo memberitahu Vasily bahwa Sacha mengetahui rencana Konik dan menceritakannya. Di sini Vasily marah kepada Danilo karena telah memanfaatkan seorang bocah di dalam peperangan. Danilo pun menjelaskan bahwa Sacha melakukan itu tanpa sepengetahuannya dan atas kemauannya sendiri. Berdasarkan informasi yang didapat, Vasily pun pergi ke lokasi tersebut. Setelah lama menunggu, terlihat Konik yang baru tiba di lokasi dan menemukan lokasi yang bagus. Di sisi lain, Vasily yang lama menunggu pun tak kuat menahan ngantuk lalu ketiduran. Tak lama perang pun dimulai dan banyak bom yang dijatuhkan di sana. Singkat cerita, setelah perang, ada seorang prajurit Soviet yang mengambil barang berharga di tumpukan mayat. Di sisi lain, Konik berhasil menemukan keberadaan Vasily dan saat hendak menembak, prajurit itu pun mengambil barang milik Vasily kemudian ditangkap oleh prajurit Nazi. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Konik yang diberitahu bahwa Vasily telah mati dalam perang. Namun Konik masih yakin bahwa Vasily belum mati. Kemudian kita diperlihatkan Konik yang bertemu Sacha dan berkata bahwa Vasily belum mati. Setelah berita Vasily mati menyebar luas, tiba-tiba Vasily datang di hadapan Danilo. Kemudian Vasily mendapat info dari Sacha bahwa Konik akan berada di stasiun untuk menunggu Vasily. Scene masih berlanjut dengan memperlihatkan Tania yang menyusul Vasily ke stasiun. Di sana Tania senang Vasily masih hidup dan mereka pun beradu sungut dan membuat Danilo yang mengintip sakit ulu hati. Singkat cerita, keesokan paginya Konik bertemu Sacha lalu membawanya. Di sisi lain, Vasily dan Tania yang lagi beradu argumen dikagetkan dengan mayat Sacha yang tergantung. Menyadari hal itu, Tania bergegas pergi untuk membawa Nyonya Filipov ke pengungsian. Di tengah perjalanan, bom terjatuh lalu terlihat Tania yang terluka. Kemudian terlihat di satu pelabuhan, Nyonya Filipov meminta dokter untuk membawa Tania pergi ke pengungsian untuk diobati dengan tiket yang dimilikinya. Di sisi lain, Vasily yang sedang standby didatangi Danilo yang memberitahu bahwa Tania sudah tewas terkena bom. Kemudian Danilo yang frustasi pun berniat membantu Vasily dengan memberitahu lokasi Konik menggunakan kepalanya. Konik yang tidak melihat adanya pergerakan pun memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Saat sedang berjalan, dirinya dikejutkan dengan keberadaan Vasily yang berdiri. Lalu, Vasily berhasil menembak Konik tepat di kepala. Setelah 2 bulan berlalu, pada tanggal 3 Februari 1943 diceritakan Nazi menyerah tanpa syarat. Kemudian kita diperlihatkan Tania yang terbaring di pengungsian terlihat senang. Di sisi lain, Vasily mencari keberadaan Tania yang namanya tidak terdaftar di penampungan. Setelah melihat-lihat, Vasily pun melihat Tania yang terbaring lalu menghampirinya dan film pun berakhir. Gimana guys, di ending film diceritakan senjata Vasily masih dapat dilihat di Museum Sejarah Stalingrad sebagai simbol kemenangan Soviet atas Nazi, dan Vasily Zaitsev diangkat sebagai pahlawan Soviet. Sekian pembahasan film kali ini, terima kasih yang udah nonton, have a nice day.